Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang analisis masalah lingkungan yang telah kami temukan berdasarkan green chemistry. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk mengenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Durata Nafisa dengan NIM akhir 001, kemudian rekan saya Taufik Arif Wicaksono dengan NIM akhir 027, dan juga rekan saya Ervinda Sakiatur Rahma dengan NIM akhir 030, dan rekan saya yang terakhir yaitu Hani Halawati dengan NIM akhir 031. Untuk pemaparan permasalahan yang pertama, akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Hani Halawati. Kepada Hani Halawati, saya persilakan. Baik, untuk green chemistry yang pertama adalah mengkonsumsi mie instan dalam cup. Next. Mie instan cup yang sudah disediakan wadahnya menyebabkan konsumsi mie pasti langsung dilakukan di wadah yang kebanyakan terbuat dari bahan styrofoam dan termasuk jenis plastik. Styrofoam sendiri terbuat dari unsur kopolimer steren yang dapat menyebabkan penyakit endocrine disruption. Penyakit ini bisa menjadi awal bibit-bibit kanker dan tumor tumbuh dalam tubuh manusia. Tidak hanya itu, styrofoam juga mengandung benzena yang digunakan sebagai unsur dalam untuk mengaktifkan sel kanker. Alternatif masalah ini adalah tidak menggunakan kemasan plastik sebagai wadah makanan, tetapi menggunakan perangkat makan lain yang tidak terbuat dari plastik. Contohnya yaitu piring yang terbuat dari keramik dan perangkat makan lainnya yang sehat dan steril. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu penggunaan LPG sebagai bahan bakar memasak di kompor. Di situ terdapat gambar LPG yang sering digunakan pada saat ini untuk bahan bakar kompor. Bisa next slide selanjutnya. Baik, dalam ilmu kimia terdapat metana. Apa sih metana itu? Metana adalah senyawa hidrokarbon atau senyawa yang memiliki ikatan antara atom H dan atom C. Di LPG ini sendiri mengandung gas metana. Dalam kehidupan sehari-hari, metana ini memiliki dampak negatif. Di antaranya, yang pertama adalah mengandung emisi gas rumah kaca, yaitu cukup berbahaya karena lebih berbahaya dari gas karbon dioksida menurut beberapa penelitian. Kemudian yang kedua adalah pemanasan global. Emisi gas metana dapat menyebabkan pemanasan global dan meningkatkan suhu di permukaan bumi. Selain itu, ada juga paparan gas yang ketiga. Paparan gas ini sering berdampak kepada orang-orang yang sering menghirup gas metana tersebut. Gejalanya seperti perut sering merasa mual, sakit kepala, detak jantung lebih cepat, dan juga lain-lainnya. Alternatif dari permasalahan seperti ini bisa diatasi dengan diganti menggunakan biogas. Energi biogas adalah energi yang dihasilkan dari limbah organik seperti kotoran ternak, limbah dapur, limbah sayuran yang sudah digunakan, dan lain sebagainya. Biogas sendiri dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai pengganti LPG dan juga generator. Namun ada beberapa aspek yang masih perlu ditinjau ulang seperti dari pendanaan, teknologi, koordinasi, tata kelola, dan lain sebagainya. Harapannya biogas akan menjadi salah satu energi alternatif utama
bagi Indonesia untuk menggantikan LPG tersebut guna menghindari dari pemanasan global. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Permasalahan yang selanjutnya yaitu adanya penumpukan sampah plastik. Seperti yang terlihat dalam gambar, di situ terlihat bahwasanya banyak sekali sampah plastik yang tertimbun. Yaitu ada sampah dari kemasan sunlight, dari kresek, botol-botol, dan lain sebagainya. Nah, dengan ini, pembuangan sampah yang tidak diurus dengan baik seperti pada gambar di samping akan mengakibatkan masalah yang besar karena penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Nah, di sini juga kita memikirkan bagaimanakah cara atau solusi untuk mengatasi masalah penumpukan sampah yang seperti itu. Dalam benak kita, untuk mengurangi sampah yang seperti itu pastinya terlintas, yaitu dibakar. Tapi pada dasarnya dengan melakukan pembakaran sampah, itu pun akan menimbulkan suatu permasalahan kembali, yaitu dengan adanya polusi udara yang akan membuat udara sekitar akan tercemar. Kembali lagi pada topik sampah, yaitu salah satu contoh sampah yang sulit sekali terurai adalah sampah plastik. Plastik sendiri merupakan suatu polimer sintesis yang bersifat sulit terurai di alam. Untuk dapat terurai secara sempurna, dibutuhkan waktu hampir ratusan tahun. Penumpukan limbah plastik tentu tidak dapat dibiarkan. Penanggulangan plastik dengan cara menguburnya di tanah tentu bukan merupakan solusi yang baik, mengingat sifatnya yang sulit terurai di alam, apalagi dengan cara membakarnya, di mana saat proses pembakaran dihasilkan senyawa kimia yang berbahaya bagi manusia. Oleh karena itu, di sini terdapat beberapa cara penanggulangan limbah plastik selain mengubur ataupun membakarnya. Antara lain yaitu yang pertama, meliputi mengurangi penggunaan kantong plastik dengan menggantikannya dengan kain untuk membungkus barang atau dikenal dengan furoshiki. Kemudian cara yang kedua, yaitu pengolahan limbah plastik menggunakan metode fabrikasi. Nah, metode fabrikasi ini merupakan salah satu metode daur ulang sampah atau daur ulang limbah. Kemudian cara yang selanjutnya yaitu melakukan penggunaan plastik biodegradable yang lebih mudah terurai di alam. Nah, plastik ini merupakan salah satu cara yang ampuh untuk menanggulangi limbah plastik, di mana sifat dari plastik ini yaitu plastik yang ramah lingkungan dan mudah terurai. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk permasalahan yang terakhir yaitu penggunaan kantong plastik untuk membungkus makanan. Next. Kantong plastik seperti yang kita ketahui memang sangatlah membantu dalam keperluan dan kebutuhan kita sehari-hari. Baik dalam transaksi jual beli, kantong plastik berguna untuk menaruh makanan di mana memang fungsinya termasuk besar. Hanya saja yang perlu kita ketahui sekarang adalah bahaya kantong plastik yang mengincar kita, baik bagi lingkungan maupun kesehatan diri sendiri. Kantong plastik cukup mengancam. Kantong plastik yang digunakan sebagai wadah makanan berpotensi mengganggu kesehatan manusia, karena racun pada kantong plastik bisa berpindah ke makanan. Semua plastik mengandung bahan kimia beracun yang memiliki efek negatif pada kekebalan tubuh dan regulasi hormon yang secara tidak langsung mempengaruhi kesuburan. Oleh karena itu, jika kita terbiasa mengonsumsi makanan yang dibungkus dalam plastik secara terus-menerus dan dalam jangka waktu lama, kemungkinan dapat menyebabkan perubahan jaringan yang rentan, terkena penyakit kanker, kemandulan, kerusakan genetik, kesalahan kromosom, keguguran, dan cacat lahir. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengurangi penggunaan kantong plastik untuk membungkus makanan dengan menggantinya dengan daun pisang, kertas minyak, ataupun paper bag. Terima kasih. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam mengerjakan kegiatan ini. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.